Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnur Jayanti selaku moderator pada presentasi kali ini. Bersama rekan saya yaitu Nirmala Sari Kauntur dan Sri Jihan Gunawan. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang metode carbon inlet atau CIL pada perusahaan-perusahaan. Langsung saja ke pemateri pertama yaitu Nirmala Sari Kauntur. Untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan penjelasan mengenai materi kita, yaitu mengenai carbon inlet atau CIL. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu apa itu latar belakang dari carbon inlet. Carbon inlet itu adalah metode hidrometalurgi yang penting digunakan untuk ekstraksi emas dari biji. Nah, proses ini juga mengintegrasikan fase pelindian dan adsorpsi ke dalam satu operasi, sehingga memungkinkan pemulihan emas dari satu sianida secara efisien. Kemudian sifat dari mineralogi biji tunggu, laptopnya hilang HP itu, jadi susah tahu apa yang saya baca, tiba-tiba mati. Oke, ulang. Kesemut saja. Kalau itu kesemut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suri Jayanti selaku moderator pada presentasi kali ini bersama rekan saya yaitu Nirmala Sari Kauntur dan Sri Jihan Gunawan. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang metode carbon inlet atau CIL pada perusahaan-perusahaan. Langsung saja ke pemateri pertama yaitu Nirmala Sari Kauntur. Untuk Nirmala dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi kami pada hari ini mengenai carbon inlet. Ya, terlebih dahulu kita lebih mengetahui dulu apa itu latar belakang dari carbon inlet. Carbon inlet adalah metode hidrometalurgi penting yang digunakan untuk ekstraksi emas dari biji. Nah, proses ini juga dalam fase pelindian atau adsorpsinya itu ke dalam satu operasi sehingga dapat memungkinkan pemulihan emas dari larutan sianida secara efisien. Dalam proses carbon inlet ini, karbon aktif dimasukkan langsung ke dalam tangki pelindian di mana karbon aktif menyerap emas dari larutan saat dilindih dari biji. Kemudian konsentrasi oksigen terlarut dalam yaitu di mana ada salah satu banyak variabel yang mempengaruhi efisiensi. Carbon inlet ini metode yang sangat canggih dan efisien untuk pemulihan emas, terutama dari biji yang kompleks dan tahan api. Kemajuan yang berkelanjutan dalam pemahaman karakteristik biji, pengembangan bahan karbon aktif yang lebih baik, dan optimalisasi parameter operasional sangat penting untuk meningkatkan efisien dan keberlanjutan teknik ekstraksi emas ini. Nah, untuk di Indonesia itu ada beberapa perusahaan pertambangan yang menggunakan metode carbon inlet atau CIL untuk ekstraksi emas. Dari kelompok kami itu ada membahas 6 PT, yaitu yang pertama ada PT Antam atau Persero Tbk UBPE Pongkor, kemudian yang kedua itu ada PT SCD Sibaliung, kemudian yang ketiga itu ada PT Angin Corn Resources,
atau Tapanuli Utara. Kemudian yang keempat itu ada PT Neumann Nusa Tenggara atau NNT. Kemudian yang kelima itu ada PT Freeport Indonesia, dan yang keenam itu PT Nusa Mahera Mineral. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik. Untuk materi selanjutnya yaitu saya sendiri, saya akan membahas tentang PT Antam Persero Tbk UBPE Pongkor. Nah, PT ini berlokasi di Gunung Pongkor, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis terletak pada koordinat 106 derajat 30 sampai 106 derajat 35 38 bujur timur, dan 0,2 derajat 6 derajat 36 37 2 sampai 6 derajat 43 11 0 lintang selatan, dengan ketinggian 400 sampai 1800 mdpl. PT Antam ini memiliki luas kuasa pertambangan eksploitasi KW 98 PP 0138 adalah 6.047 hektar. Aksesibilitas menuju lokasi PT Antam ini dapat ditempuh dengan jarak kurang lebih 54 km dalam waktu 2 jam 30 menit. Rute perjalanan dari Bogor menuju Pongkor menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2 melalui jalan darat. Nah, kedua, sejarah. Nah, sejarah pendirian unit bisnis pertambangan emas Pongkor dimulai pada tahun 1974 ketika PT Antam Persero Tbk melalui unit geologi melakukan eksplorasi di daerah Gunung Limbung, Cibugis, dan sekitarnya. Tujuan utama eksplorasi ini adalah untuk mencari jebakan biji logam dasar, mengingat permintaan pasar yang tinggi pada saat itu. Pada akhir tahun 1979, informasi mengenai mineralisasi sulfida pirit ditemukan di sekitar Gunung Pongkor. Nah, pada tahun 1981, tim unit geologi melakukan survei di Gunung Pongkor dan menemukan urat kuarsa dengan kandungan emas 4 part per million dan perak 126 part per million di lokasi Pasir Jawa. Setelah melakukan studi kelayakan, PT Antam berhasil mendapatkan izin untuk melakukan eksploitasi tambang seluas 4.058 hektar pada tahun 1992. Langkah awal yang diambil adalah membangun jalan sepanjang 12,5 km dari Parengpeng menuju Pongkor, serta membangun pabrik yang mampu memproduksi 2,5 ton emas per tahun dan pembuatan tailing dam. Untuk meningkatkan kapasitas produksi menjadi 5 ton per tahun, pabrik pengolahan kedua dibangun pada tahun 1997. Kegiatan produksi awal berasal dari lokasi tambang Ciguha, Kubang Cicau, dan Pasir Jawa, sebelum akhirnya beralih ke Cevin, Ciuruk, dan Gudang Hendak setelah cadangan biji di lokasi awal menipis. Nah, pada tanggal 1 Agustus tahun 2000, unit pertambangan emas Pongkor mendapatkan kuasa pertambangan eksploitasi yang baru, yaitu KW 98 PP 0138, mengubah unit pertambangan emas Pongkor menjadi unit bisnis pertambangan emas Pongkor. PT Emas Pongkor melaksanakan kegiatan penambangan dengan sistem penambangan bawah tanah, yaitu
underground mining dengan metode cut and fill. Kegiatan penambangan yang dilakukan PT Antam Persero yaitu penambangan dan pengolahan. Nah, pada kegiatan penambangan bertujuan untuk memproduksi broken ore sebagai umpan untuk pabrik pengolahan sesuai dengan persyaratan kadar dan tonase yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, proses penambangan yang ramah lingkungan dan sebagian cadangan biji emas terletak di kawasan Taman PT Antam Tbk UB yang digunakan adalah metode cut and fill, yaitu mengambil biji emas dari pelarut bumi kemudian mengisi kembali rongga yang kosong akibat proses penambangan tadi dengan material tailing yang telah detoksifikasi. Kemudian aktivitas dalam tambang adalah produksi stopping biji, development, dan tunneling tambang Kubang Kicau Ciguha Utama dan Ciguha Timur, Pemayonan, serta cabang Gudang Handap. Siklus penambangan meliputi pemboran atau drilling, peladakan atau blasting, pembersihan asap atau smoke clearing, penjatuhan batu gantung atau bearing down, penyanggaan atau steel support, pemuatan loading, pengangkutan atau transportation. Pengolahan biji emas, unit bisnis pertambangan emas Pongkor memakai metode pengolahan carbon in leach, di mana setelah biji emas perak dilarutkan oleh NaCN atau natrium cyanida pada proses cyanidasi. Kemudian dimasukkan aktif karbon untuk menyerap ion emas dan perak. Sebagai produk akhir dari pabrik pengolahan ini adalah berupa d'or bullion yang mempunyai kandungan emas sekitar 8 sampai 15% unit gulus murni. Pada tahap awal, pabrik pengolahan mempunyai kapasitas 500 diameter per hari dengan 1 unit mill plant. Selanjutnya, untuk meningkatkan produksi, maka dibangun 1 unit mill plant dengan kapasitas 720 per hari, sehingga bisa memproduksi logam emas sebesar 5 ton per tahun. Tailing dari pabrik pengolahan setelah melalui proses penurunan kadar NaCN atau natrium cyanida dalam proses cyanida detox, sebagian dialirkan ke tailing dam sebagai penampung limbah padat dan sebagian lagi dipakai untuk keperluan filling pengisian rongga stop atau lombong, sehingga bisa menambang biji urat, kuarsa, lapisan atau slash di atasnya. Proses pengolahan emas di unit pertambangan Pongkor dimulai dengan proses pengecilan ukuran biji melalui proses crushing dengan menggunakan jaw crusher sebagai primary crusher dan cone crush sebagai secondary crusher dengan vibrating screen yang membentuk sirkuit tertutup dengan secondary crushing sehingga menghasilkan produk ore berukuran kurang lebih 12,5 mm. Biji kemudian digerus di ball mill yang membentuk sirkuit tertutup dengan hidroksitolit dengan ukuran padatan minimal 80%, kurang lebih 74. Selain dari overload, siklon ini kemudian dilindi atau dilicing di serangkaian tangki dengan natrium cyanida konsentrasi 800 per part million. Kebutuhan oksigen terlalu untuk leaching dipasok dengan udara dari kompresor yang diinjeksikan ke dalam tangki melalui hollow shaft
Karbon aktif digunakan untuk mengabsorpsi emas dan perak yang terlarut pada proses carbon in leach, di mana proses adsorpsi dan leaching berlangsung secara bersamaan. Karbon aktif dipompakan dari tangki belakang ke depan berlawanan arah dengan aliran overflow slurry. Total waktu tinggal slurry pada tangki-tangki leaching dan carbon in leach adalah sekitar 48 jam. Setelah karbon mencapai tangki chill, pertama, karbon yang telah terisi dengan emas atau leudite karbon dikeluarkan dari sirkuit carbon in leach untuk dilakukan proses elution. Proses elution merupakan proses batch 6 ton per batch untuk melepaskan desorpsi emas dan perak karbon aktif menghasilkan larutan kaya. Larutan kaya kemudian diproses pada sel-sel electrowinning untuk mendapatkan emas dan perak dengan menggunakan listrik. Setelah rata-rata electrowinning, logam yang terendapkan di kotoran di katoda diambil untuk dilebur menghasilkan d'or bullion. Tiling dari proses carbon inlet diletakkan di thickener untuk mengambil sebagian larutan cyanida, sisa untuk dipakai kembali sebagai pengencer di sirkuit pengerusan. Sedangkan cyanida sisa yang terbawa di underflow thickener dipompakan ke tangki detox untuk dilakukan proses detoksifikasi cyanida dengan proses SO2 atau O2. Tailing yang telah terdetoksifikasi disimpan di backfill silo untuk digunakan sebagai material backfill ke stop dalam tambang. Jika silo penuh dan belum ada pemompaan slurry ke fasilitas backfill, luberan tailing dari silo dipompakan ke tailing pond. Pada bagian ujung tailing pond, air dipompakan kembali ke pabrik sebagai salah satu sumber air. Kelebihan air dialirkan ke ipal Cikaret untuk dilakukan penjernihan, pengendalian pH, dan detoksifikasi cyanida. Jika kandungan cyanida masih cukup tinggi, agar memenuhi mutu lingkungan sebelum dibuang ke sungai. Selain ipal Cikaret, terdapat juga ipal tambang untuk mengolah air tambang, baik penjernihan maupun detoksifikasi. Sebagian air ini digunakan sebagai sumber air di pabrik, sedangkan lebihnya dibuang ke sungai. Diagram alir proses pengolahan emas PT Antam Persero Tbk UPPE. Untuk PT kedua yaitu PT CSD Cibaliung. PT CSD Cibaliung adalah perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia yang secara khusus berfokus pada ekstraksi arus melalui berbagai metode, termasuk proses carbon in leach. Tambang Cibaliung terletak di Provinsi Banten dan dikenal memiliki cadangan emas yang signifikan. Strategi operasional dan teknologi yang digunakan oleh PT CSD sangat penting dalam memaksimalkan perolehan emas dengan tetap memenuhi peraturan lingkungan dan praktik-praktik keberlanjutan. PT Cibaliung atau CSD beroperasi di sektor pertambangan di Indonesia, di mana pengungkapan keberlanjutan perusahaan semakin diakui sebagai hal yang penting untuk mengatasi masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola atau LST. Industri pertambangan sering dikritik karena dampaknya yang merugikan terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati, sehingga transportasi keberlanjutan sangat penting untuk mendorong akuntabilitas dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Hal ini dinyatakan oleh Perdana pada tahun 2024. Pada lokasi tambang ini terletak pada daerah yang kaya akan geologi yang dicirikan oleh formasi batuan vulkanik dan sedimen. Mineralisasi terutama terdiri dari urat-urat kuarsa yang mengandung emas yang memerlukan teknik ekstraksi canggih untuk mendapatkan logam mulia secara efisien.
karakteristik geologi dari badan biji mempengaruhi pilihan metode pengolahan, termasuk proses chill yang sangat efektif untuk biji dengan partikel emas halus atau yang bersifat tahan api. Operasi pertambangan. Operasi penambangan pada PT CSD menggunakan teknik penambangan bawah tanah dan penambangan di permukaan untuk mengekstraksi biji. Pilihan metode penambangan ditentukan oleh kedalaman dan orientasi tubuh biji. Perusahaan telah berinvestasi pada peralatan dan teknologi pertambangan modern untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional. Metode penambangan PT CSD menggunakan kombinasi metode penambangan bawah tanah dan penambangan permukaan. Metode pengolahan. Nah, proses carbon in-leach merupakan landasan dari strategi emas PT CSD dalam strategi pemulihan emas. Dalam metode ini, biji dihancurkan dan digiling terlebih dahulu untuk membebaskan partikel yang kemudian mengalami pencucian sianida dengan adanya karbon aktif. Karbon aktif menyerap dari larutan sianida sehingga memungkinkan pemulihan selanjutnya. Pendekatan terpadu ini tidak hanya meningkatkan tingkat pemulihan, tetapi juga mengurangi dampak lingkungan yang terkait dengan proses pencucian dan absorpsi yang terpisah. Pengolahan lingkungan. Pada PT CSD berkomitmen terhadap praktik pertambangan yang berkelanjutan. PT ini menerapkan sistem manajemen lingkungan yang komprehensif untuk mengurangi dampak kegiatan pertambangan terhadap ekosistem lokal. Hal ini mencakup strategi pengolahan limbah pada proses pengolahan air dan rehabilitas area yang ditambah. Penggunaan proses in-leach yang meminimalkan penggunaan sianida melalui absorpsi yang efisien sejalan dengan tujuan keberlanjutan perusahaan. Keterlibatan masyarakat. PT CSD secara aktif terlibat dengan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan bermanfaat bagi penduduk sekitar. Hal ini mencakup inisiatif yang bertujuan untuk menyediakan kesempatan mendukung bisnis lokal dan berinvestasi dalam proyek-proyek penambangan masyarakat. Prospek masa depan. Pada tahun 2024, PT CSD terus mengeksplorasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kemampuan pengolahannya. Perusahaan akan melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi proses carbon in-leach dan menyelidiki metode lain untuk produksi emas yang mengikuti tren global. Selain itu, tujuan dari kegiatan eksplorasi jangka panjang adalah untuk mengidentifikasi cadangan baru yang juga dapat mengurangi waktu operasional. Selanjutnya, saya lemparkan ke pemateri selanjutnya. Baik, untuk PT yang ketiga yaitu PT Angincore Research atau Tapanuli Utara. Mengeksplorasikan tambang emas Martep yang terletak di Sumatera Utara. Perusahaan ini menggunakan proses carbon in-leach dalam pengolahan biji emas untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi emas dari biji yang dihasilkan. PT ini juga terus berupaya untuk meningkatkan efisiensinya untuk operasionalnya dalam keberlanjutan kegiatan pertambangan yang akan dilakukan pada tahun 2024 ini. Kemudian metode pengolahan dari PT ini untuk carbon in-leach itu salah satu metode utama yang digunakan untuk pada PT Angincore Research adalah carbon in-leach. Metode ini memungkinkan ekstraksi emas dari biji dengan efisiensi tinggi. Dalam proses carbon in-leach, biji emas dicampur dengan larutan sianida dan karbon aktif yang memungkinkan penyerapan emas ke dalam karbon. Proses ini tidak hanya meningkatkan tingkat pemulihan emas, tetapi juga mengurangi waktu pemrosesan.
Kemudian yang keduanya itu mekanisme penerapan. Mekanisme penerapannya itu ada 3. Yang pertama itu ada pengolahan biji. Nah, pengolahan biji itu di mana biji ditambang diolah melalui proses penghancuran dan penggilingan untuk mempersiapkan materi sebelum proses carbon inlet. Kemudian untuk yang kedua itu larutan sianida. Setelah biji diproses, maka larutan sianida itu ditambahkan untuk melarutkan emas yang ada di dalam biji. Nah, proses ini juga dilakukan hati-hati untuk meminimalkan dampak pada lingkungan. Kemudian ada karbon aktif. Nah, karbon aktif ini juga digunakan untuk menyerap emas dari larutan sianida. Di mana setelah proses tersebut, maka karbon itu mengandung emas, dipisahkan dan diproses lebih lanjut untuk mengekstrak emas. Kemudian penerapan teknologi modern PT Angin Quartz Research juga berinvestasi dalam teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional. Teknologi ini untuk membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan mengurangi masalah yang akan terjadi. Kemudian ada komitmen terhadap keberlanjutan perusahaan untuk menerapkan praktik pertambangan yang berkelanjutan. Ini mencakup pengolahan limbah yang bertanggung jawab dan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan pada PT Angin Quartz Research ini. Kemudian yaitu ada pelatihan dan pengembangan SDM untuk memastikan bahwa semua karyawan pada PT ini menerapkan atau menggunakan metode dan mekanisme yang digunakan pada PT ini. Pelatihan ini juga mencakup aspek-aspek teknik dari proses pengolahan serta pengetahuan dan keselamatan kerja dan lingkungan. Kemudian yang keempat itu ada PT Neuman Nusa Tenggara atau NT. Nah, perusahaan ini berada di Sumbawa yang merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan metode carbon inlet dalam proses pengolahan biji emas dan tembaga. Metode ini membantu untuk meningkatkan pemulihan logam berharga dari biji yang ditambang dan PT Neuman Nusa Tenggara ini juga dikenal dengan PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Kemudian metode pengolahan yang digunakan ini yaitu carbon inlet, salah satu metode yang digunakannya. Metode ini juga memungkinkan ekstraksi emas dari biji itu lebih efisiensi, lebih tinggi. Nah, dari proses itu maka emasnya itu dicampur dengan larutan sianida juga dan karbon aktif karena menggunakan metode carbon inlet. Kemudian mekanisme penerapannya itu ada juga sama, ada 3. Yang pertama itu biji yang ditambang diolah itu diproses penghancuran dan penggilingan mempersiapkan material sebelum proses carbon inlet. Kemudian ada larutan sianida di mana itu setelah biji diproses maka ditambahkan larutan sianida dan melarutkannya dengan emas yang ada di dalam biji. Kemudian ada karbon aktif yang di mana untuk menyerap emas dari larutan sianida. Kemudian penerapan dari teknologi modern pada PTNT ini di mana meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasionalnya. Teknologi ini juga memungkinkan pengolahan yang lebih baik terhadap limbah dan tailing sehingga meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Kemudian ada komitmennya itu di mana untuk menerapkan praktik pertambangan yang berkelanjutan ini mencakup pengolahan limbah yang bertanggung jawab dalam upaya dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan ini. Melalui program-program corporate social responsibility.
Kemudian pelatihan pengembangan SDM-nya itu untuk memastikan bahwa semua karyawan itu memahami dan menerapkan metode yang digunakan pada PT NNT ini ya. Perusahaan ini juga tidak hanya meningkatkan efisien operasional, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. PT Freeport Indonesia adalah perusahaan tambang terkemuka yang beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua, Indonesia. Didirikan pada tahun 1969, perusahaan ini berfokus pada ekstraksi dan pengolahan biji mineral yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan Freeport McMoran dan telah terjadi pemain penting di sekitar pertambangan yang berkontribusi pada ekonomi lokal dan nasional. Namun, operasinya juga diwarnai kontroversi terutama terkait dampak lingkungan dan konflik sosial dengan masyarakat setempat. Mekanisme operasional PT FI meliputi beberapa tahap, termasuk eksplorasi, ekstraksi, pengolahan, dan pengolahan limbah. Perusahaan ini menggunakan teknik penambangan yang canggih untuk ekstraksi biji dari cadangannya yang sangat besar, yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Pengolahan biji ini menghasilkan sejumlah besar tailing yang merupakan bahan limbah yang menimbulkan tantangan lingkungan atau lapisan dan tumpu. PT FI telah dikritik karena praktik pembuangan tailing, khususnya pembuangan tailing ke laut, yang menyebabkan kerusakan ekologis yang signifikan. Untuk menjawab tantangan tersebut, PT FI telah menginisiasi berbagai strategi pengelolaan lingkungan, termasuk pemanfaat tailing sebagai bahan agregat halus untuk konstruksi yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penerapan teknologi modern seperti sistem enterprise resource planning telah berperan penting dalam meningkatkan efisien operasional di PT FI. Interagris sistem ERP memfasilitasi pengolahan sumber daya dan akuntabilitas keuangan yang lebih baik, yang sangat penting bagi perusahaan berskala besar. Selain itu, komitmen PT FI terhadap tanggung jawab sosial perusahaan tercermin dalam upaya mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di dunia kerja, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai kesimpulan, PT Freeport Indonesia beroperasi dalam kerangka kerja yang kompleks yang mencakup teknik penambangan yang canggih, tantangan lingkungan yang signifikan, dan hubungan yang penuh perdebatan dengan masyarakat setempat. Meskipun perusahaan telah membuat langkah maju dalam tanggung jawab sosial dan praktik-praktik berkelanjutan, konflik yang sedang berlangsung dan masalah lingkungan menyoroti perlunya perbaikan berkelanjutan dalam strategi operasional dan pelibatan masyarakat. Next, PT selanjutnya. PT Nusa Halmera Minerals. PT Nusa Halmera Minerals adalah perusahaan pertambangan
yang melakukan eksploitasi pertambangan emas. Berdasarkan kontrak karya dengan pemerintah Indonesia, April 1997, keberlangsungan usaha NHM bidang pertambangan mengalami perubahan paradigma usaha setelah NHM dikuasai oleh PT Indonesia Halmahera Bangkit tahun 2020. Dan mayoritas saham berlari kepemilikan dari Newcrest Mining Ltd kepada PT Indonesia Halmahera Bangkit. Ketika itu kepemilikan NHM secara hukum investasi menjadi milik PT Indotan Halmahera Bangkit. CEO adalah Haji Romo Nityodo atau Robert. PT NHM merupakan salah satu perusahaan tambang dan pengolahan emas terbesar di Indonesia. Pada tahun fiskal yang berakhir Juni 2014, produksi tambang mencapai 344,747 ons emas dan 489,72 ons perak. Sejak awal operasi pada tahun 1999, lebih dari 4 juta ons emas dan 3 juta ons perak telah diproduksi di tambang ini. Sampai sekarang, area operasi dari PT NHM yaitu 1. Tambang bawah tanah Kencana. Tambang bawah tanah Kencana merupakan proyek tambang bawah tanah pertama yang dikembangkan di Gosong. Pembangunan deklinasi dimulai pada Juli 2005 dan biji bawah tanah pertama kali ditambang pada Maret 2006. Tambang bawah tanah Toguraci adalah tambang bawah tanah kedua yang dikembangkan oleh Gosong. Studi kelayakannya selesai disusun pada Agustus 2011, sedangkan produksi biji pertama kali dilakukan tidak lama setelahnya. Metode carbon inlet proses pengolahan di PT Nusa Halmahera. Metode CIL adalah teknik yang menggabungkan proses pelindingan dan absorpsi dalam satu langkah. Dalam proses ini, biji emas yang telah dihancurkan dicampur dengan larutan sianida, di mana emas terlarut ke dalam larutan karbon aktif, kemudian ditambahkan untuk menyerap emas terlarut tersebut. Keunggulan dari metode ini adalah kemampuannya untuk meningkatkan efisien ekstraksi emas, terutama pada biji yang memiliki kandungan logam dasar seperti tembaga. Manfaat dan tantangan. Penggunaan metode CIL di PT Nusa Halmahera tidak hanya meningkatkan efisien recover, tetapi juga memungkinkan pengolahan biji dengan kadar rendah yang sebelumnya tidak ekonomis untuk diolah menggunakan metode lain seperti Miracle-Gro. Dengan adanya fasilitas pengolahan baru yang menggunakan teknologi CIL, perusahaan dapat mengoptimalkan pemulihan logam berharga dari biji berkadar rendah. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pengolahan limbah dan dampak lingkungan dari penggunaan sianida. Oleh karena itu, perusahaan harus terus berinovasi dan menerapkan praktik terbaik untuk minimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sambil tetap meningkatkan efisien produksi. Kesimpulannya, carbon inlets atau CIL adalah teknik
hidrometalurgi yang efektif yang menggabungkan proses pelindingan dan absorpsi dalam satu langkah untuk mengekstraksi emas dari biji. Proses ini meningkatkan efisien pemulihan jika dibandingkan dengan metode tradisional yang memisahkan kedua tahap tersebut, karena karbon aktif ditambahkan ke larutan sianida untuk menyerap emas. Sifat mineralogi biji dan parameter operasional lainnya seperti konsentrasi oksigen terlarut memengaruhi keberhasilan CIL. Sudah. Saya lemparkan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.